Begitu sulit lupakan Rehan, karena Rehan begitu indah. Oke, di sini jam 4. Kondisi motor, media plastiknya kita tembak dashboard coating ya. Ada beberapa part yang nggak saya lepas, saya tembak di tempat aja. Kondisi panel seperti gini. Malam kita rencanakan aplikasi cat, tinggal clear code-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan sedikit investigasi ya, bahasa kerennya apa, investigasi omboh wes pokoknya ngono lah. Sederhananya seperti gini. Ini ada teman yang kemarin sempat curhat kepada saya tentang trouble atau masalah yang ditemukan. Kasusnya ini cukup unik, terus sering terjadi. Kasusnya seperti apa? Ini ada sedikit rekaman teks yang dapat saya tampilkan di video kali ini. Namun bagi teman-teman yang pengen mengikuti warna dari project yang saya kerjakan di video kali ini, secara garis besarnya ini keterangannya saya cantumkan secara teks di slide video yang saya tampilkan ya. Jadi kalau pengen melihat warna, terus oplosannya, cat yang digunakan, teknik aplikasinya seperti apa, bahan-bahannya, teman-teman lihat aja tulisan di teks di videonya, karena saya akan sedikit fokus bahas tentang masalah yang sering dijumpai pada teman yang kemarin sempat curhat kepada kita. Masalahnya seperti apa ya, kita ikuti. Malam mernis, mernis kipas malam perbandingannya 4-1. Thinner extra slow nih tak kei satu tutup kaleng niken iku, bekas niken iku. Nah, mari ngono posisinya iku malam memangnya adem, mungkin ya, mungkin cuaca adem. Terus nembakku iki mungkin memang berlebihan juga sih nembaknya. Terus anginnya mungkin kegeden. Aku pakai spray gun F3 punya iku doyong pen iku. Jadi tak kei 2 bar. Anginnya gede mungkin ya. Jadi dia metu gelembung. Tapi sebelum aku pakai thinner extra slow, aku pakai thinner slow lo ya, pakai thinner slow punya Ebelcot, terus pernah pakai punya Eniken juga, makanya kono bekas kalinya. Nah, aku pakai sing slow lo ya, jadi bukan sing extra. Iku aman-aman wae. Jadi perbandingannya 4-1, terus tak kei sak tutup. Lah sak tutup iku sama halnya dengan 0,5. Yo berapa persen lah, 10% termasuk ya. Nah, iku aman-aman aja, sampai pernah daging, jadi gak ono popping, gak ada popping, aman, mulus kok, tanpa poles. Lah kejadiannya ini beberapa kali, aku semenjak pakai extra slow, tadi metu popping aku nembak pernis iki wis mulai pakai one preset application sama hal kayak sampean gitu. Jadi dari titik A, B, terus balik nang A, intinya seperti itulah. Tak balen-baleni gitu terus. Tanpa flash off. Jadi langsung tembak basah, langsung masuk open. Nah, opennya aku nggak langsung tak nyala lo ya lampu nih, soalnya kabotan listriknya nggak kuat. Jadi tak endep nih lemari oven DC dan nggak kecipratan pernis, baru ngulek wis mari kuwabe baru nyalai lampu nih open. Nah, aku prediksiku gini mas, mungkin karena thinner sampean baru pakai extra slow, tembakannya memang agak beda. Maksudnya beda gini, mungkin rodok ketok koyo jeruk ya kan, terus ditambah-tambah, kemungkinan seperti itu. Aku pun juga pernah dulu seperti itu mas. Ini koyo tembak nggak marem lah, kurang daging. Padahal sifatnya yang extra slow kan ngono iku modelnya. Kadang-kadang ditembak iku lumernya kalem mas, mas nggak langsung cepet lumer ngono nggak.
kewalem deh lumere. Nah aku akhirnya bernafsu, wah iki tak tambah meneh supaya jeruane hilang, padahal justru lah ada maka extra seru iku ngeflate ketemu dengan kondisi sing wis rodok dijarnya sekitaran mungkin 15 menit 10 menit baru deh gitu. Nek sepregan kayaknya nggak begitu pengaruh. Lek aku nebak mungkin karena ketebalan yang terlalu berlebih. Overlapnya sing kurang cepat, terus ade kaget dengan thinner sing mau nih biasa medium ketemu ekstra. Akhirnya kan tembakannya kok kroso ya apa ngono kan. Emang rata-rata thinner ekstra ngono kuwi. Lek sing ora tau njajal lho ya, apa meneh neng chat Mas. Sing piyu ekstra slow lek neng chat tuh kan lah ada nggak iso pinter-pinter main kan kadang-kadang keriting lah sing tanpa epoksi ngono kan lho. Dadi mainnya kudu kentelan dhisik tembak sawur baru timpa. Pokoknya nek wis cat aman enggak keriting, di clear pun mesti aman. Lek wis ketemu pokoknya cat iul ya, terus pondasinya apik pisan. Maksudnya pondasi entah itu epoksian atau enggak. Nah tebak aku koyoke pengaruh dari AWD sih nggak kontrol. Pikirnya kurang daging, golek daging, terlalu bernafsu. Ane ngarep bener prediksinya sampean bener polis. Wis pengalaman sampean tak gawe ilmu ke depannya. Jadi apa yang aku lakukan kemarin itu memang betul-betul terlalu nafsu untuk mengejar iku supaya gak ketok jeruk. Lah piye? Pertama tak kei thinner sithik, marung kok kuwentel jepregane wabot ya. Mau tambahin mana thinner. Mbuh tadi berapa persen? Mari ngono akhirnya tak tembak. Begitu tak tembak, kok sik ketok jeruk ya tak beli mana. Kok karena tuh tak beli mana. Akhirnya ya itu. Jadi terus terjadi kenafsuan untuk menyemprot ulang dan ulang. Akhirnya timbul bintik-bintik seperti ini. Aduh, pusing. Padahal sebelum-sebelumnya gak pernah loh. Popeng cilik-cilik kok ngene koyo kena banyu ta yo opo aku deh. Ya wis lek ngono tak lanjut. Iki tak poles ya. Iki ate tak poles sih. Ate ngarep Pak Sifit ini NMAX juga. Jadi secara garis besarnya untuk masalah ini sudah ketemu ya titik terangnya, permasalahannya di mana. Memang terkadang begitu, semisal kita ini sudah karakter dan apal dengan satu bahan, terus suhu, teknik aplikasi, tapi ketika kita pindah pakai bahan yang lain, itu memang perlu penyesuaian. Yang profesional pun juga sering maksudnya sering terjadi insiden seperti gini, apalagi yang kita yang enggak profesional ya, seperti saya yang masih belajar ya, tentunya masalah-masalah seperti gini sering akan menemui, apalagi kalau datanya kurang. Yang saya pelajari selama ini dari tabel SATA yang disitu menjelaskan suhu dan aplikasi yang pernah kita bahas di acara live Instagram ya, itu sangat bermanfaat banget. Enggak meskipun harus sepregannya SATA, tapi untuk sepregan lain pun yang masih berhubungan dengan acara refinish ya, itu masih tetap bisa dipakai. Untuk thinner pada kasus ini thinnernya sebenarnya pemilihan sudah benar ya. Kalau memang pakai thinner sedikit ya pakai extra slow malah lebih jos, lebih bagus untuk flatnya. Sejauh yang saya ketahui tentang thinner ini memang didevelop untuk berbagai macam kebutuhan ya. Contoh sederhananya seperti gini. Jika karakter clear yang memiliki flow time terlalu cepat, ya pemilihan thinner, apalagi jika aplikasi di suhu yang tinggi ya kita harus pakai yang extra slow supaya menolong flow time-nya lebih lama. Jadi untuk dapat flat itu supaya gampang. Dan juga sebaliknya, jika karakter clear mungkin flow time-nya lama ya kita bisa pakai yang reducer biasa, medium, atau yang slow yang enggak ekstra ya, itu juga bisa. Tapi jika pilihan clear yang kita cari di pasar enggak terlalu banyak, kita masih tetap bisa mengakali pada suhu ketika aplikasi. Makanya ada penembak yang seneng nembak malam hari atau penembak yang seneng nembak aplikasi clear di siang hari. Itu menyesuaikan dari bahan dan karakter thinner serta clear coat yang mau kita aplikasikan. Contohnya di
3100-nya Nikon dengan karakter clear yang flow time-nya cepet. Jika kita aplikasi siang hari terus kita pakai thinner view yang biasa, nggak ekstra ya, nggak apalagi yang nggak slow ya, itu akan sering kita jumpai tekstur yang jeruan. Tapi jika kita paksa untuk tambah terus karena kita ngejar flat dengan suhu yang tinggi di siang hari dengan karakter clear cut-nya yang flow-nya cepet, ya tentunya resiko untuk popping itu akan lebih besar. Kayaknya sesuai dengan harapan saya. Maksudnya saya di sini ngejar flat, meniru tembakannya F55 Magic. Jadi pattern nggak saya buka full, tapi blood output jarum kita buka full. Sembarannya agak sempit, cuman basahnya langsung dapat. Kita lihat esok pagi. Kalau clearnya masih pucat ya, jadi ada bias-bias kuningnya seperti gini. Oke, kita cek esok pagi. Nah ini yang tak kasih tebel. Nah mumpung masih agak basah, kalau sampai meleleh ya nanti mesti harus dipoles. Dan ini keadaan kondisi esok hari, jamnya jam 10 tanggal 6, berarti kemarin ya. Nah jelas seperti gini untuk clear coat-nya. Ya wis, keringnya keras sentuh ya keras lah. Kalau piu kayak gini loh dia. Nah di kuku nggak begitu bekas, beda dengan cat NC. Untuk glossnya seperti gini. Kalau untuk poles ya tetap mungkin hanya pada bagian yang terdapat kotor seperti gini, jadi nggak full molesnya. Nah seperti gini, masa kayak gini mau kita flow coat. Ini untuk flat clearnya. Makanya kita sering berkali-kali ngomong clear ini wis pinter, dagingnya layak tuh ya. Yang saya maksud seperti gini. Nah itu kotor. Wajar kalau kotor. Kalau ditekan sidik jari nggak berbekas sudah. Jika cat yang di bawahnya kita buat setipis mungkin, makanya media ABS saya usahakan minim untuk memakai epoksi jika kondisinya masih orisinil, karena kalau di epoksi pengaruhnya juga pada tingkat daya kecepatan untuk keras. Nah gini. Nah ini ada yang tadi malam tak lihatkan meler. Pinternya lagi clear ini begini. Oh ini kotor. Nah ini ketemu kotornya, nanti dipoles. Dia melernya bening, nggak buih. Nah ini yang saya usahakan tebel. Melernya di bawah langsung ngumpulnya, dia bening, nggak putih. Kalau bening seperti gini, ini gampang banget untuk dikembalikan model, maksudnya diratakan dengan cara dipoles. Tapi kalau sudah buih, lelehannya ini lelehan buih, itu yang tetap akan terlihat bekas buihnya. Seperti buih, ya popping, penumpukan yang berlebih, meler, akhirnya popping. Oke, wes toh. Sekarang, yuk ini yang clear yang saya pakai hari-hari, ya ini. Makanya kita pasangi dulu pada motornya.
Dan begini hasilnya setelah kita pasangi. Untuk pengerjaannya ya, datang kemarin pagi kita protoli, siang kita gosok, sore kita aplikasikan cat, waktu dekat maghrib, malam langsung tembak clear, jam 10 sudah selesai. Pagi kita pasangi, terus kita poles pada bagian yang tadi kotor yang di sayap samping. Sore hari jam 5 itu sudah diambil yang punya, terus bayaran. Cara kerja cepat, ngompas waktu, nggak lama-lama nada vlogwood, nggak lama-lama nada apa ya lah istilahnya moles yang terlalu berlebih. Jika kita sudah paham dengan karakter bahan, terus clear ya wis pinter aplikasi ini iso baca suhu, meskipun ini aplikasinya ngawur semua. Saya usahakan juga tanpa epoksi, karena apa, ngejar keras. Lek pakai epoksi yo prosesnya lama lagi, nunggu epoksi sampai kering keras. Kalau epoksi meskipun piu yo pengen keras yo diamkan lebih lama, itu lebih bagus. Oke, tentang epoksi nanti kapan-kapan kita bahas antara epoksi filler dengan epoksi yang piu ya, masih dari Niken, karena Niken ada epoksi yang NC nya nanti di episode selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih Mas, saya rahasiakan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Tetap ada pembahasan yang unik seperti gini karena DM dari teman-teman tetap kita tampil.